melenyapkan kehendak diri dalam kehendak Allah. Berarti nggak ada lagi kehendak kita. Yang ada nanti cuma ridho, kehendak Allah. Dalam doa istikharah, kita diperintahkan Nabi menolkan kehendak. Apa kata Nabi? Jika engkau sholat 2 rakaat, berdoalah. Kalau diterjemah Pak, setelah Allah dipuji, kita berikan persaksian surganya benar, nerakanya benar, semuanya benar. Lalu kita menolkan diri, ya Allah, jika yang aku inginkan ini engkau ridhoi dan baik bagiku, duniaku dan akhiratku, coba lihat. Maka dekatkan dia kepadaku, dekatkan aku kepadanya. Ingin meracuni umat, meracuni umat Islam, masyarakat, bahwa berbeda partai, berbeda coblosan, atau menceramahi yang dia tidak coblos, itu berarti sudah tidak masuk kepada lingkaran kekasih-kekasih Allah. Berarti Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Bu ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah tentang jahiliyah. Kami punya pemikiran seolah-olah kontradiktif dengan dunia entertainer. Satu contoh misalnya, suatu ketika kita menghadiri suatu seminar, di sana dikatakan bahwa kalau kalian ingin sukses maka tahun ini harus punya cita-cita yang besar. Satu contoh misalnya harus punya rumah, harus punya mobil 2, harus punya deposit dan lain sebagainya. Apakah ini dikatakan golongan orang-orang yang jahiliyah? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita mudah mengatakan tapi susah untuk melakukan, bagaimana kita bisa merasa senang apabila orang ada yang mencaci maki? Satu contoh misalnya kita di jalan aja, kalau orang memotong di depan kita, hati kita ini langsung naik. Jadi pada setiap saat kita mencoba berdoa, ya Allah bersihkanlah hati kami dari kotoran-kotoran rasa iri, rasa dengki, rasa sombong, rasa congkak, rasa ghibah, rasa ria, rasa selalu ingin dipuji, itu kita lantunkan. Tetapi setiap saat juga muncul hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah ini kontradiksi dengan ajaran para motivator dan trainer? Ya. Tergantung Bapak melihatnya dari sisi apa. Ini kitab bab spiritual atau bab intelektual? Spiritual. Spiritual itu ngerem kita supaya angan-angan gak ketinggian. Sebanyak itu orang yang ikut training, motivasi, lalu si motivatornya menggebu-gebu, berapa banyak yang sukses Pak? Karena kebanyakan terjebak di sini, terjebak di situ. Akhirnya dia berdoa, dibawalah persoalan duniawinya kepada ukhrawinya. Terjadilah, mohon maaf, meminta yang remeh kepada Allah yang maha kabir, maha besar. Meminta yang gak pantas diminta kepada Allah yang maha memberi rezeki. 2 mobil kecil itu sama Allah. Ya, minta rumah ya Allah, sujud selama itu mintanya rumah. Saya malu Pak minta begitu sama Allah. Coba masih ingat gak? Ini prinsip yang ada dalam doa istikharah. Ini mohon maaf nih para motivator nih ya. Ini pandangan lain dalam dunia spiritual, dalam dunia rohani. Dalam doa istikharah, kita diperintahkan Nabi menolkan kehendak. Apa kata Nabi? Jika engkau sholat 2 rakaat, berdoalah. Kalau diterjemah Pak, setelah Allah dipuji, kita berikan persaksian surganya benar, nerakanya benar, semuanya benar. Lalu kita menolkan diri, ya Allah, jika yang aku inginkan ini
engkau ridhoi dan baik bagiku duniaku dan akhiratku. Coba lihat. Maka dekatkan dia kepadaku, dekatkan aku kepadanya. Ini masih antum suka kan kalimatnya? Coba kalimat berikut, senang gak? Ya Allah, kita jatuh cinta sama dia Pak. Ya Allah, jika dia kurang baik bagiku, tidak baik bagiku, duniaku dan agamaku, maka jauhkan dia dariku, jauhkan aku darinya. Itu paling berat. Apalagi yang sedang jatuh cinta. Ya, jatuh cinta lagi Pak. Hati memang begitu Pak, gak bisa ditebak. Kalau itu terjadi, coba doa begitu berat gak? Tanya sama orang yang sedang kasmaran, disuruh baca itu dan dia merasakan sulit Ustadz baca itu. Karena disuruh oleh Allah menolkan. Ini yang disebut melenyapkan kehendak diri dalam kehendak Allah. Berarti gak ada lagi kehendak kita. Yang ada nanti cuma ridho, kehendak Allah. Coba nanti, ya Allah tahun depan saya harus punya rumah. Terus ternyata Allah gak kasih. Antum pasti ngomong begini ntar, Allah tuh ada gak sih? Saya sudah minta kok dia gak kasih-kasih. Emang Tuhan bapakmu? Emang Tuhan ommu? Coba sama bos berani gak ngomong gitu? Bos, saya tahun depan berniat mau beli rumah. Bantu ya. Tahun depan pencapaian kerjaan yang gak nyampe. Coba besok bilang, bos saya sudah bilang tahun lalu saya pengen punya rumah, kok kamu gak bantu? Detik itu bosnya akan tanda tangan, kamu dipecat. Oh, Allah itu karim, maha baik, pemurah dan pemaaf. Si hamba ngomong begitu masih dimaafkan Allah. Coba antum dipecat dari hamba Allah. Mau cari bumi mana kita? Mau cari kolong langit mana kita? Ya, gak mungkin. Gitu Pak. Ya, jadi kajian ini untuk ngerem-ngerem dikit lah motivasi-motivasi itu. Saya gak pernah melarang orang untuk ikut training apapun. Tapi saya ngeliat banyak juga motivator galau Pak. Sebagaimana saya banyak melihat psikolog stres. Begitu juga ada ustadz ngurusin anak muda, menghalau kegalauan, tapi dia sendiri galau. Banyak juga, itu maksudnya saya sendiri. Yang kedua, kok saya udah doa gitu Pak ya, kita sudah doa ya Allah bersihkan hatiku, tapi kok disalib orang, emosi. Itulah Bapak manusia, kalau Bapak malaikat gak begitu. Ketika terjadi Bapak emosi, ada amal lagi gak setelah itu? Ada. Istighfar dan minta maaf. Saya punya guru, kalau dia bentak orang, dia langsung kafaroh. Kafaroh itu dia langsung sedekah di situ. Jadi saya punya guru satu orang doang ini yang aneh. Dia setiap kali salah apa aja dia kafaroh. Dia sedekah. Dia niatkan, ya Allah, aku tidak mungkin banyak amal, tapi ini tulus. Semoga engkau menebus kesalahanku bentak orang tadi. Kasih. Ada guru saya begitu. Coba antum ada begitu gak? Bentak istri aja gak pernah sedekah ya. Apalagi bentak orang di jalan. Ya. Nah, Bapak saya sarankan, mau ngamalin ini silakan diamalin. Ya, sedekah niat, karena Nabi mengatakan bukan Nabi, Al-Quran ada, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal baik dapat menolak, menghapus amal buruk. Ya. Mumpung masih ada rezeki, yang lalu itu ingat-ingat keburukannya, lalu kita ya, berbagi. Apapun dosa kita Pak. Ya, saya juga lagi nyicil-nyicil nih, apa, bersedekah dengan niat untuk Allah hapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Gitu Pak ya. Jadi setelah kita emosi ada amal, istighfar, taubat, lalu kita kafarah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi mungkin karena Buya masih kangen-kangennya baru punya anak lagi satu nih. Baru lahir kemarin, Rabu, pulang hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya terkait penjelasan mengenai wali Allah. Pertanyaannya kapan dan bagaimana umat atau manusia itu bisa disematkan sebagai wali Allah.
terakhir ada pernyataan Buya juga mengatakan bahwa Soekarno itu termasuk wali Allah. Mungkin bisa dijelaskan atau diklarifikasi Buya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada yang nggak sepakat Soekarno jadi wali? Nggak apa-apa. Tapi kiai-kiai dulu berkumpul di Magelang. Seingat saya di Magelang. Ada dulu Mbah Dalhar dan banyak Hudori seingat saya. Saya diceritakan oleh cucu beliau, Gus Ali, salah satu pemegang sanad Thariqah Syaziliyah. Saya ngambil sanad manaqib dan beberapa kitab Syaziliyah dari beliau, tapi belum sempat ngambil bayat Syaziliyah dari beliau. Saya baru ngambil Syaziliyah dari yang lain. Nanti kalau waktu luang mungkin kita tabarukan dari ilmu beliau. Ya. Beliau cerita dan nunjukin foto-fotonya. Dulu ada Mbah Dalhar, ada macam-macam, itu banyak sekali. Dulu juga sama salah satu mursyid saya di Magelang, Mbah Yai Ahmad Halwani, mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Beliau anak dari Mbah Yai Nawawi. Ya, itu punya tarekat, punya pesantren besar dan memimpin thariqah. Beliau menceritakan ini bahwa dulu Soekarno itu diberi gelar Waliul Amr, Khalifatullah. Ada gelarnya banyak, beberapa saya nggak hafal tuh ya. Nanti konfirmasi ke mereka dan ada di surat-surat kabar lama. Pertemuan itu ulama. Saya mau tanya sama antum, menurut antum Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari wali nggak? Ada yang nggak bilang wali? Wali nggak? Anak beliau, Kiai cucunya, Kiai Abdul Wahid bin Hashim, wali nggak? Menurut saya beliau wali, karena kriteria-kriterianya cukup lah. Ya. Mbah Dalhar, mursyid Syaziliyah, itu wali besar itu. Mbah Khudari dulu ya, yang pemegang kitab Dalail, sanad Dalail Khairat. Dalail Khairat atau kitab kumpulan sholawat. Mbah Dalhar ini punya istri, Mbah Nyai Nur Khalimah. Alhamdulillah terakhir saya dapat ijazah sanad beliau. Orang nggak ada sakit apa sehat karena nggak makan nasi. Kalau antum kan makan nasi. Kayaknya kalau belum makan nasi belum makan ya. Beliau itu makan, saya nggak lupa namanya, makan jagung. Apa istilahnya ada di dalam bahasa Tirakat mereka itu di Purworejo. Itu orang-orang datang ke sana puasa sekian tahun ngamalin sholawat aja. Jadi mereka saking ingin menghormati, menghargai suatu amalan, itu satu kitab, satu wirid itu dipuasain supaya terasa efeknya dalam diri. Ada yang puasa 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang bertahun-tahun. Ya. Istrinya Mbah Nyai Nur Khalimah, ya, baru bulan puasa meninggalnya. Untuk beliau kita kirimkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi saya mengatakan beliau-beliau itu wali, lalu mereka mendoakan dan mendukung Bung Karno dan menyematkan Waliul Amr. Jadi wali itu jangan dibayangkan cuma wali ibadat, wali ma'rifat, ada wali imarah, wali kekuasaan. Ya. Dan saya meyakini itu. Dan antum boleh beda sama saya, nggak ada masalah. Misalnya antum nih, saya kan dulu anti Soekarno. Lama Pak, 10 tahunan lebih. Anti Soekarno, jadi kalau sebut Soekarno langsung komunis aja dibela. Gitu. Ternyata beliau bukan komunis, beliau membuat nasakom. Nasakom itu sebuah falsafah, bukan falsafah gabungan Islam, komunisme, bukan. Beliau mengambil sisi baiknya. Menurut antum Tan Malaka ateis nggak? Tan Malaka atau Tan Malaka? Tan Malaka itu dulu guru terjemah Quran di kampungnya. Tan Malaka itu cuma mengambil gerakan politik daripada sosialisme atau orang-orang komunis sana. Maka dia buat partai juga dulu kan. Nama partainya tahu nggak? Nanti baca buku lagi ya. Saya juga dulu lupa nih ya. Dia buat partai dulu dan partainya bukan PKI. Dia buat partai dulu. Dan waktu beliau ditanya kan dia punya Islam dan Madilog itu. Beliau ternyata sangat kuat tauhidnya kepada Allah.
Maka orang keliru menyematkan beliau sebagai ateis, enggak. Walaupun saya enggak sepakat sama sekali dengan ideologi komunis, sama sekali enggak. Kita anti komunis kita. Ya. Cuma kalau mereka kita tuduh ateis enggak benar juga. Ya. Kita harus adil lah dalam memandang seseorang. Dalam hal ini wali itu tugas-tugasnya banyak. Wali itu kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dulu gurunya Soekarno itu namanya Hos Cokroaminoto. Antum tahu Cokroaminoto? Yang kita kenal dia cuma seorang orator. Enggak, dia pengamal Torikot dia. Torikot Syaziliyah, bahkan ada yang mengatakan Syatariyah. Ya. Saya pernah ketemu beberapa orang syarikat Islam dan orang ini menceritakan kepada saya salah satu wiridnya Hos Cokroaminoto adalah Hizib Bahar. Hizib Bahar Syaziliyah. Ya. Soekarno mengatakan dalam bahasa oratornya, bahasa orasinya, Hos Cokroaminoto adalah cerminku. Dalam ilmu tasawuf itu namanya robitah. Jadi Soekarno itu kalau mau ceramah dia ingat dulu gurunya. Siapa guru yang dia ingat? Cokro. Ketika dia diasingkan ke Sumatera, ke Bengkulu, dia jadi aktivis Muhammadiyah. Ketika dia ke Sumatera, dia bertemu dengan Haji Rasul, ayah Buya Hamka, dan diangkat menjadi anak angkat. Maka Buya Hamka sama dia itu saudara angkat. Gimana tuh Pak? Dan banyak kiai-kiai yang mengatakan gitu. Tapi juga banyak orang-orang kebatinan bilang, Soekarno itu sukmanya sekarang lagi tersesat, tapi saya nggak percaya. Ya, jasa dia sudah sangat banyak. Ya. Anggaplah dia ada salah, pasti ada salah kan? Ya. Dan memang ini mohon maaf, ini dosa-dosa ideologi yang dikembangkan setelah Soekarno yang mengidentikan dia dengan komunis, itu dosa besar Pak. Sama dengan memfitnah babak bangsa. Dia bukan seorang komunis. Ya. Lalu di Quran dikatakan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut di hatinya dan tidak ada kesedihan yang berlebihan. Dan saya melihat itu ada pada Soekarno. Ya. Saya punya guru mursyid namanya Abuya Hasan Basri. Dulu waktu sebelum tahun 2000 saya nanya, saya manggil beliau ya kadang Abuya Syekh Mursyid gitu ya. Abuya, apakah pernah bertemu Soekarno? Oh pernah. Itu gimana karismanya? Jangankan ketemu katanya. Soekarno hanya berpidato lewat radio, se-Indonesia tenang. Guru mursyid kiai tenang Pak, semuanya ingin mendengar. Kiai aja ngomong belum tentu dengar begitu. Kira-kira dia siapa itu? Bukan dengan aji-aji ini dan itu Pak, enggak kuat aji-ajian itu. Antum baca wirid apa baca wajiman apa kan beliau ini disebut membawa sesuatu di badannya, ya itu urusan dia lah. Enggak. Emang Allah berikan kekuatan kata-kata pada Soekarno. Ya. Saya pun konfirmasi kepada beberapa syekh, apakah pandangan ini benar? Menurut beliau benar. Tapi saya tidak boleh maksa antum tuh. Ya. Enggak boleh maksa antum. Saya mau tanya nih, Ali wali Allah enggak? Ali bin Abi Thalib. Muawiyah wali Allah enggak? Wali Allah enggak? Sahabat loh. Saya tanya lagi, Ali bin Abi Thalib wali Allah enggak? Muawiyah wali Allah enggak? Wali, dua-duanya wali, beda politik. Amr bin al-As, anaknya Abdullah bin Amr bin al-As, beda dengan Ali. Sahabat ini orang-orang yang disebutkan di Quran radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Kalau dari ridha wali enggak? Wali. Tapi mereka ditakdirkan Allah berbeda secara politik. Karena memang itulah takdirnya umat Nabi Muhammad SAW. Jangan karena kita beda politik terus kita nggak percaya bahwa dia seorang wali. Antum tahu nggak dulu Abah Anom itu partainya apa? Golkar. Terus Abah yang nggak jauh dari sampingnya dari pesantren itu P3.
Dan mereka cuma ramai di bab pemilu, nggak pernah mengingkari kewalian masing-masing. Ya, benar nggak? Paham maksud saya? Bahwa perbedaan manhaj politik, perbedaan partai politik, pergerakan politik itu tidak ada kaitannya dengan kewalian. Tapi hari ini orang-orang ingin meracuni umat Islam masyarakat, bahwa berbeda partai, berbeda coblosan, atau menceramahi yang dia tidak coblos, itu berarti sudah tidak masuk kepada lingkaran kekasih-kekasih Allah. Berarti orang ini walaupun belajar sifat 20, walaupun ngakunya bermazhab Syafi'i, walaupun berthariqah Naqsyabandi Syazili, apapun, dia sudah teracuni oleh Khawarij. Karena Khawarij itulah yang mengajarkan beda politik, beda iman, beda politik, beda kewalian, beda politik, beda kesucian. Ini hati-hati. Antum bukalah semua kitab akidah, selalu biasa jadi tutup bagian belakangnya bahwa perbedaan-perbedaan politik itu tidak masalah. Bahkan di kitab itu lebih dahsyat. Tidak boleh mendoakan pemimpin yang zalim. Itu dulu belum ada pemilihan, Pak. Dulu monarki. Imam Thahawi hidup di zaman Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini zalimnya bukan main. Paman bunuh ponakan, anak bunuh ayah, saudara bunuh saudara. Bahkan ada khalifah yang agak baik dikit namanya Al-Mutawakkil, tapi nggak hormat sama zuriat Nabi. Al-Mutawakkil itu datar, dia ketemu ada makom Sayyidina Husain, dia buat rata, dia ratain. Dia karena terjebak nasibi. Sebelumnya khalifah sebelumnya Syi'i, Rafidi, dia menghujat sahabat. Yang ini nggak hujat sahabat, tapi menghujat keluarga Rasulullah. Ya sama-sama jelek. Ahlus sunnah itu tidak nasibi, tidak menghujat keluarga Rasul, tidak juga menghujat. Ya, ini kalau ahlus sunnah sama Syiah begini, itu nyatu Pak. Mungkin Islam jadi bangkit. Mungkin nunggu Imam Hadi keluar kali ya. Kapan sih tak tahu ya. Kita masih sibuk di situ. Jadi teman-teman semua, bab walayah ini tidak sesempit yang dituliskan di beberapa kitab. Karena beda wali, beda konsep kewalian. Nanti ada bab khusus, saya bawain kitabnya. Berbicara tentang wali Allah. Ya. Antum jangan kira aneh wali Allah. Ya. Sebut saja saya hamba Allah. Cukup ya. Jangan sebut saya wali Allah. Sebut saja saya hamba Allah. Jadi hamba Allah itu udah cukup. Ya. Benar gak? Menurut saya itu makom yang sudah hasbunallah wa ni'mal wakil lah. Barangkali itu teman-teman semua. Ya, cukup ya. Saya mohon maaf lahir batin, selamat hari raya, selamat menjalani bulan yang baru, semoga jiwanya juga baru. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa zahir, dosa batin kita, amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim. Allahumma ya rahmanir rahim, shalli ala nabiyina Muhammad nabiyir rahmah. Ya Allah yang maha pengasih, maha rahmah, maha penyayang, sampaikan salam rindu kami, salam cinta kami kepada Nabi Rahmah, Nabi yang penuh dengan rahmah, amin. Nabi yang penuh kasih sayang. Amin. Ampunkan dosa kami ya Allah, hati kami penuh kebencian. Amin. Ampunkan jiwa kami ya Allah, penuh dengan noda-noda kedengkian. Ampunkan pikiran kami ya Allah, penuh dengan was-was dan angan-angan. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami. Wa muqallibil qulub, demi Engkau ya Allah yang membolak-balik hati kami. Amin. Jika Engkau hendak mengubah isi hati kami, maka ubahlah menjadi lebih baik ya Allah. Amin. Dari kejahilan menjadi kealiman, dari kemalasan menjadi rajin, dari kegelapan menjadi cahaya. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ilal ma'rifati wal ilmi. Allahumma imla' qulubana bil yaqin. Allahumma adfa'anna al-bala' wal waba' wal fahsya wal munkar. Ya Allah, jauhkan dari negeri kami, dari umat Islam, dari umat Nabi Muhammad, baik yang telah menyembah Engkau ataupun yang belum menyembah Engkau, semua bala bencana. Jika kami hendak Engkau uji, maka berikanlah pengertian dalam kalbu kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan dunia dengan husnul khatimah, kebahagiaan akhirat dengan memandang wajah-Mu dan wajah Rasul-Mu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ya Rabbana
اختم لنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين استجب دعواتنا بسر الفاتحة. آمين آمين يا رب العالمين استجب دعواتنا بسر الفاتحة بحق الفاتحة وبحق علمك القديم آمين يا رب العالمين صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.